Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami ingin menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami, memberikan perlindungan, dan membawa kami kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam besar agung kami. Dan saudara-saudara, firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan utama kami, menjadi pegangan utama kita. Nah, saudara sekalian, sore hari ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan renungan singkat dengan judul Pentingnya Penguasaan Diri, saudara. Pentingnya penguasaan diri. Nah, ini saya masih ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti doa malam ini mendoakan peristiwa yang terjadi Sabtu malam yang lalu, yaitu peristiwa yang cukup bagi kita, peristiwa yang cukup tragis, saudara-saudara. Yaitu kerusuhan sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, yang menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal, saudara ya. Sampai hari ini ada banyak angka yang disebutkan gitu ya. Yang pertama dulu 125, kemudian 127, lalu 131. Bahkan sekarang ini ada yang menyebutkan lebih banyak lagi, tapi yang rasanya bisa kita pegang itu nanti kalau sudah final ada pernyataan resmi yang pasti gitu ya, karena sekarang ini masih ada nama-nama yang double dan sebagainya. Tapi saya berpegang sepertinya angka 131 itu dimungkinkan paling tidak mendekati kebenaran, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini saya renungkan, ini terjadi, ini kalau menurut berita yang beredar loh ya saudara ya, menurut berita, menurut video, kemudian komentar-komentar gitu, kalau disaring itu saya mendapati kalau yang saya anggap sebagai fakta, yaitu bahwa tim tuan rumah, dalam hal ini adalah tim Malang ya, Arema, itu menderita kekalahan dengan bertanding dalam pertandingan sepak bola yang menang adalah lawannya. Dan itu menimbulkan menimbulkan penyebab sehingga timbulnya kerusuhan itu, karena sampai akhir pertandingan sebetulnya pertandingan berjalan dengan baik dan lancar, ya relatif lancar lah tentunya, dan tidak ada apa-apa. Nah, hanya setelah pertandingan justru terjadi faktanya penonton masuk ke lapangan, kalau itu kita semua lihat ya di video, dan bahkan diperkirakan sampai 3.000 orang ingin, kalau menurut berita sih, ini sekali lagi yang namanya berita itu masih harus dikonfirmasi kebenarannya, ingin menemui pemain lah. Makanya dilarang oleh aparat ngapain menemui pemain. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan buat kita yang ada di tempat jauh, yang hanya mengikuti lewat berita, tapi faktanya kemudian menjadi sebuah kerusuhan, yang kerusuhan itu memakan korban tidak sedikit, sampai ratusan orang. Nah, ini yang perlu kita cermati, saudara-saudara sekalian, kita renungkan, dan terutama kita banyak berdoa.
nanti, terutama bagi tentu saja keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban itu, wah itu sesuatu yang sangat tragis, saudara. Nah, lalu juga kita cermati untuk mengambil hikmah di dalamnya, terutama bagi kita orang-orang beriman. Jadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama mendoakan, yang kedua mencermati untuk mengambil hikmah supaya tidak terulang, dan bagaimana kita sebagai orang-orang beriman menyikapi hal semacam ini, karena ini fakta terjadi di tengah bangsa dan negara kita, saudara ya. Wah, ini luar biasa. Yang lain sudah saya kisahkan kemarin, berita-berita yang ada saudara juga bisa mengikuti dari berbagai media yang ada ya. Nah, kalau mencermati fakta, maka sebetulnya semestinya kalau menurut fakta yang ada itu, hal-hal semacam itu tidak perlu terjadi kalau orang memiliki penguasaan diri ya. Dan penguasaan diri itu sangat ditekankan dalam firman Tuhan, saudara. Nah, saya ingin membacanya salah satunya di kitab 2 Petrus pasal yang pertama, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama. Jadi ini sebenarnya bukan hanya di satu tempat ini, tapi ada di beberapa tempat penekanan mengenai penguasaan diri itu ya. Tapi setidaknya ini menjadi dasar buat perenungan kita malam hari ini. Firman Tuhan berkata, 2 Petrus pasal 1 ayat 5, saya baca mulai ayat 5. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Perhatikan ini, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, sampai di situ pembacaan saya, sampai ayat 7 saja. Nah, yang kita perhatikan adalah bahwa di sana dikatakan, firman Tuhan berkata, kepada imanmu harus ditambahkan ada 6 hal yang disebutkan tadi. Nah, salah satunya adalah penguasaan diri. Jadi 6 hal itu penting, dan salah satunya penguasaan diri. Jadi penguasaan diri termasuk adalah hal yang sangat memiliki arti penting di dalam kehidupan orang beriman. Ah, itu saudara ya. Di sini dikatakan kalau Anda membaca semuanya, maka kalau orang tidak menambahkan kepada imannya akan 6 hal ini, dikatakan di sana bisa menjadi bodoh, begitu. Ya, orang beriman tapi bodoh. Tapi kalau ditambahkan dengan 6 hal tadi, termasuk yang fokus kita akan kita cermati sore ini adalah tentang penguasaan diri. Maka kepada kita di sana dikatakan akan ditambahkan semakin berlimpah-limpah pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mencermati tentang penguasaan diri ini, saudara, sepertinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa lepas dari penguasaan diri. Orang-orang yang tidak bisa menguasai diri itu orang-orang yang kalah. Banyak orang-orang yang kalah. Karena nanti firman Tuhan kecuali di 2 Petrus pasal 1 ini juga ada banyak dinyatakan dan semakin memberikan penjelasan kepada kita. Salah satunya di Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu dikatakan bahwa penguasaan diri itu buah roh, ya. Jadi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka mestinya hidupnya membuahkan penguasaan diri. Hanya penguasaan diri itu tidak mudah. Itu diakui oleh banyak orang, ya. Makanya firman Tuhan juga menyatakan bahwa orang yang bisa menguasai diri sama dengan orang yang dapat menundukkan satu kota, gitu, ya. Nah ini jadi bahkan kalau hari-hari ini saya mengkaitkan dengan berita yang lain yang saya pahami, ya, ada hamba Tuhan
yang sekarang ini dihujat oleh banyak orang karena menyampaikan pernyataan yang pernyataannya itu kalau menurut saya kurang penguasaan diri. Sebetulnya kalau bisa menguasai diri tidak akan dihujat orang semacam itu, saudara-saudara ya. Coba aja cari, saudara ya, saya tidak menyebutkan nama, tapi ini menunjukkan bahwa dalam berkata-kata, dalam melakukan sesuatu itu perlu penguasaan diri. Bahkan kita dalam pekerjaan apapun ya, nyopir perlu penguasaan diri, mengemudikan sepeda motor perlu penguasaan diri, memimpin perusahaan perlu penguasaan diri, ya toh. Para kepala keluarga dalam memimpin keluarga perlu penguasaan diri, apalagi yang lain, sebutkan yang lain. Masih banyak jenis-jenis pekerjaan, masih banyak jenis-jenis segmen kehidupan, segi kehidupan yang semuanya memerlukan penguasaan diri, saudara. Coba lihat orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Yang paling gampang sebagai contoh itu adalah, dan ini saya banyak menghadapinya, sekali lagi oleh anugerah Tuhan saya banyak dipercaya pekerjaan konseling. Orang-orang muda yang kemudian mau menikah sudah menimbulkan kegegeran dan nangis-nangis di hadapan banyak orang, termasuk di hadapan hamba Tuhan karena kecelakaan ya, karena hamil sebelum menikah. Itu permulanya dari mana? Karena tidak adanya penguasaan diri, kan begitu. Itu contoh paling gampang yang banyak terjadi juga sekarang. Nah, masih ada banyak contoh yang lain. Jadi penguasaan diri itu penting ya. Makanya firman Tuhan berkata, saudara dan saya punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi iman saja tidak cukup. Ya, nanti dibaca ulang ini 2 Petrus pasal 1 ini seluruh perikop itu nanti akan semakin jelas buat kita. Kalau hanya punya iman saja, punya iman harus, itu dasar. Iman itu percaya. Tapi percaya itu masih harus ditambahkan ya dengan banyak hal itu tadi, dan fokus kita salah satunya adalah penguasaan diri. Orang beriman kalau tidak punya penguasaan diri ya bisa celaka, atau bahkan yang paling tidak enak ya bisa kehilangan keselamatan kalau menurut saya. Loh ya loh, kalau sampai melakukan sesuatu karena tidak ada penguasaan diri. Coba sebagai contoh, saya pernah tahu ada orang yang memiliki iman Kristiani tapi kok bunuh diri, dan sebelum bunuh diri membunuh orang lain. Nah, terus masuk surga atau enggak kalau seperti itu? Jadi mirip Yudas Iskariot seperti itu. Nah, itu kan gara-gara tidak ada penguasaan diri. Kalau ada penguasaan diri sebetulnya enggak perlu peristiwa semacam itu terjadi. Dan rasanya dalam peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu, seandainya penonton itu bisa menguasai diri, para supporter itu bisa menguasai diri, tidak emosional, tidak perlu terjadi korban yang begitu banyak, ya kan? Lalu seandainya masing-masing itu bisa menguasai diri. Jadi penguasaan diri itu coba bayangkan, kalau menguasai diri tidak akan terjadi peristiwa itu, saudara. Dan bahkan yang paling ekstrim, kalau menurut saya ini minta maaf nih ya, walaupun ini tidak mudah, tapi saya katakan yang paling ekstrim walaupun rumahnya di Malang, kalau perlu ya menguasai diri tidak usah nonton, lah kan selamat kan. Itu yang paling ekstrim, saudara ya. Tapi sekali lagi yang digarisbawahi adalah penguasaan diri ini ya. Adapun penerapannya, nonton sepak bola atau enggak, itu yang nonton juga enggak salah, saudara, karena juga digelar, ada tiket yang dijual dan seterusnya itu, jadi itu wajar-wajar saja. Tetapi setiap orang beriman mari kita punya hikmat sehingga kita bisa memiliki penguasaan diri yang baik, saudara. Tentang penguasaan diri ini kalau dijelaskan ada banyak hal dan panjang, kapan harus menguasai diri dan seterusnya, seperti itu ya. Ada saat-saat kritis di mana belajar dari banyak kekalahan orang, tidak bisa menguasai justru di saat-saat tertentu. Itu perlu kita cermati, lain kali bisa kita renungkan lebih rinci lagi. Tapi yang jelas hari ini kita merenungkan bahwa peristiwa-peristiwa yang merugikan, bahkan peristiwa tragis yang mengerikan, itu sebetulnya bisa dihindari kalau orang memiliki
penguasaan diri. Penguasaan diri dianjurkan, diperintahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita sebagai orang-orang beriman, mari kita belajar memiliki penguasaan diri yang baik di hadapan Tuhan. Dan juga mengajarkan kepada orang-orang dekat kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya memiliki penguasaan diri. Memiliki kesadaran bahwa penguasaan diri itu memiliki arti penting. Sehingga ke depan kalaupun ada peristiwa pertandingan sepak bola lagi, nah mari kita kalau orang beriman ya memang ini sepertinya orang bisa berkata naif sekali, tapi kalau orang beriman ya perlu berdoa toh. Saya boleh nonton enggak Tuhan? Ada orang-orang yang seperti itu saudara ya. Jadi sebelum keluar dari rumah itu berdoa kepada Tuhan, kalau memang enggak boleh enggak usah nonton, kan seperti itu. Kalaupun nonton jadilah penonton yang baik, timnya kalah ya enggak masalah, bersikap perwira seperti itu. Kalau penguasaan diri ada, maka keselamatan diberikan oleh Tuhan. Jadi hari ini kita mendapati nilai bahwa penguasaan diri itu harus ditambahkan kepada iman, karena penguasaan diri sangat memiliki arti penting dalam kehidupan. Tuhan dipuji, amin. Saudara, mari kita berdoa, dan sekali lagi kita akan berdoa untuk terutama keluarga-keluarga yang sedang berduka, saudara, dan kita juga berdoa untuk situasi negara dan bangsa secara keseluruhan, supaya lebih banyak lagi orang yang punya penguasaan diri, sehingga dapat menghindari hal-hal yang negatif, yang merusak, tetapi lebih banyak menghasilkan hal-hal yang positif dan yang membangun. Kita akan naikkan doa syafaat, kita menyembah Tuhan sekali lagi dengan berkata, Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, dan kita nanti akan berdoa. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami segala dosa, kesalahan dan ketidaktaatan kami, bahkan yang tidak kami sadari, supaya doa kami sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati firman yang sudah kami renungkan, bahwa penguasaan diri itu memiliki arti penting dalam kehidupan kami. Dan kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Malang dalam 4 hari yang lalu. Tuhan, kami sekarang berdoa, mohon Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa syafaat untuk Tuhan menguasai semuanya. Sekarang ada banyak orang berduka, ratusan keluarga, lebih dari ratusan sekarang ini sedang berduka karena kehilangan keluarga mereka. Bahkan juga semua yang terkait ikut berduka, pemerintah, bahkan juga lembaga-lembaga yang menangani sepak bola, panitia yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan. Ada banyak perasaan yang menekan dalam hari-hari ini, khususnya di Malang dan sekitarnya, bahkan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan hal yang negatif menjadi positif, karena kami tahu Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan kepada semua mereka yang sedang berduka karena peristiwa yang luar biasa itu. Terima kasih, kami menyerahkan, Tuhan yang memberkati sehingga peristiwa ini tidak menjadikan hal-hal yang lebih negatif lagi, tapi Tuhan tolong supaya penyelesaian yang baik dan memberikan damai sejahtera buat semuanya, Tuhan yang menganugerahkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Mohon Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, juga saudara kami Supriyanto yang ada di rumah sakit Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, juga untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang ada di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan segera memberikan kesempurnaan kesembuhan buat mereka ini, juga memberikan ketabahan, kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang mendampingi, sehingga semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Apapun yang sedang dialami, yang sedang diusahakan, tetap Tuhan menganugerahkan damai sejahtera itu kepada seluruh keluarga besar dari nama-nama yang kami panjatkan kepada Tuhan ini. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan. Mohon Tuhan yang menolong pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Yohana Asri Sabtorini, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang membukakan kunci-kunci kemenangan, sehingga hidup kami semakin meraih kemenangan dari Tuhan. Kami mengucap syukur dan tetap menyerahkan untuk Tuhan yang menolong, sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik, pelayanan onsite maupun online disempurnakan menuju ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan semakin banyak memberikan orang yang diselamatkan dan diteguhkan imannya bersama dengan kami. Dan kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti doa malam, hari ini kami terus beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 sore tiap hari Senin sampai Sabtu jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama jam 5 pagi. Kami mengucap terima kasih, bersyukur untuk banyak saudara yang mendukung pelayanan ini, dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda, juga mengundang untuk bersama dengan kita diberkati tiap hari melalui persekutuan doa malam melalui online dan doa pagi, saudara-saudara ya. Kita berdoa dan terima kasih. Yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga berikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.